Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Alicia Nanda Kirani, NIM 2211030. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Konflik dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi. Selamat menyimak presentasi saya. Latar belakang. Pelayanan pembuatan paspor merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting karena digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, melanjutkan pendidikan, ibadah, maupun perjalanan ke luar negeri. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul berbagai kendala, seperti meningkatnya jumlah pemohon, antrean yang panjang, keterbatasan petugas, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelayanan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik antara petugas pelayanan dengan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan manajemen konflik agar pelayanan tetap berjalan secara efektif, profesional, dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses mengelola perbedaan kepentingan melalui komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian masalah sehingga konflik dapat diselesaikan secara baik. Menurut Mary Parker Follett, konflik merupakan hal yang wajar dan dapat diselesaikan melalui kerjasama. Menurut Pruitt dan Rubin, konflik diselesaikan melalui komunikasi dan negosiasi. Sedangkan menurut Stoner dan Freeman, konflik harus dikelola agar tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik bukan hanya masalah, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyebab konflik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik dalam pelayanan pembuatan paspor. Pertama, tingginya jumlah pemohon sehingga antrean menjadi panjang. Kedua, kurangnya informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan. Ketiga, keterbatasan jumlah petugas serta fasilitas pelayanan. Keempat, adanya gangguan sistem atau jaringan yang memperlambat proses pelayanan. Dan terakhir, masih ada masyarakat yang datang dengan dokumen yang belum lengkap sehingga pelayanan harus ditunda. Dampak konflik. Konflik dapat memberikan dampak negatif maupun positif. Dampak negatifnya yaitu pelayanan menjadi lebih lambat, keluhan masyarakat meningkat, beban kerja petugas bertambah, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan menurun. Namun apabila dikelola dengan baik, konflik juga memberikan dampak positif, seperti menjadi bahan evaluasi, meningkatkan komunikasi, mendorong inovasi pelayanan, dan meningkatkan profesionalisme petugas. Langkah penyelesaian konflik. Dalam makalah ini terdapat beberapa langkah penyelesaian konflik. Langkah pertama adalah melakukan pengkajian untuk mengetahui akar permasalahan. Kemudian melakukan analisis situasi agar penyebab konflik dapat dipahami secara menyeluruh. Selanjutnya dilakukan pengendalian isu agar konflik tidak berkembang menjadi lebih besar. Setelah itu menyusun tujuan penyelesaian konflik, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, dan terakhir melakukan intervensi atau tindakan nyata dalam memperbaiki pelayanan. Strategi intervensi. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi konflik antara lain mengoptimalkan sistem pendaftaran secara online sehingga antrean dapat dikendalikan. Selanjutnya menyediakan informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu pelayanan. Kemudian meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan pelayanan prima dan komunikasi publik. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi pelayanan secara berkala serta memanfaatkan teknologi informasi agar pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Hasil yang diharapkan. Dengan penerapan manajemen konflik yang baik, diharapkan pelayanan pembuatan paspor menjadi lebih cepat, tertib, dan transparan. Antrean pelayanan dapat berkurang, keluhan masyarakat menurun, komunikasi antara petugas dan masyarakat menjadi lebih baik, serta kepercayaan masyarakat terhadap kantor imigrasi semakin meningkat. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, konflik dalam pelayanan pembuatan paspor merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Penyebab utamanya adalah tingginya jumlah pemohon, keterbatasan sumber daya, kurangnya informasi, dan perbedaan harapan antara masyarakat dengan petugas. Namun,
Apabila konflik dikelola melalui manajemen konflik yang tepat, konflik tersebut dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya manajemen konflik dalam pelayanan publik, khususnya pada pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.